Kita mulai ya live malam hari ini. Ke Igoy yang ada di YT yang di Tok. Tarik napas dulu. Inhale, exhale. Senang, mamanya lebih senang daripada cuan saham banyak. Aduh, luar biasa. Bahagia saya. Capek yang terbayar. Lolos ke Yale loh. Cuman teman-temannya nggak tahu nih mau berangkat atau enggak. Doain aja bisa berangkat. Kalau temennya nggak berangkat, dia nggak mau berangkat juga. Thank you semuanya. Yuk, mari kita mulai ya. Malam hari ini. Jadi, IHSG-nya turun segini. Perut aku, ini normal banget. Hari ini tanggal 3 September 2024. Hari ini yang bikin turun itu ada saham Brand 4,65%. Terus Arto turun 5%. BMRI turun 1,74%, TLKM turun 1,91%, ASI 1,44%. Wajar nggak turunnya? Sangat wajar sekali ya. Udah naik tinggi, yang namanya di saham tuh ada naik ada turun ya. Oke, terus kita lihat dulu satu-satu. Nah, kalau dibandingin IHSG, thank you Uncle Triawan, Uncle Budi, thank you everyone, anti Uncle online. Nih, you gonna go? Sini, sebentar. Sini. Thank you Auntie Uncle online. Sini loh, this one. Oke, okay. Thank you Auntie Uncle online. Muah. Thank you. Muah gitu. Thank you. Muah gitu. Muah. Oke, udah. Oke. Ayo ya. Iya, cari Auntie Wina ya. Auntie udah di vlog. I'm gonna go back here. Oke, sorry ya. Oke, fokus lagi. Brandnya turun kayak gini, jadi nggak usah takut IHSG-nya turun, karena sebenarnya yang bikin banyak turun hari ini tuh ini saham Brand, yang lain turun juga sih. Amerika kemarin malam juga turun, and that's normal, totally normal, karena udah naiknya lumayan tinggi. Dan perhatiin di sini mirip banget kan ya, Brand naik tinggi, ini Composite atau IHSG juga naik tinggi. Nah, jadi IHSG masih bisa turun lagi nih. Jangan lupa hand sanitizer. Oke. Ya, IHSG bisa turun sampai level berapa? Sekitaran level 7.467, bahkan bisa ke 74 atau 7336. Gak usah takut sama sekali, gak usah takut. Ini salah satunya karena brand effect. Terus kemudian yang kedua ada saham Arto. Saham Arto turun lumayan signifikan ya. Nah, jadi kita ada exit dari saham Arto. Aku coba kasih lihat yang di Tok yang di YT ke Igoy ya, biar bisa ngelihat chartnya. Oke. Arto, let me check di M-Trade. Oh, Arto nggak ada, udah dijual. BP tadi jangka pendek minus 2% hari ini ya, jadi BP rugi dikit minus 2%. Terus ya, ini batasi resiko teman-teman karena trennya mulai agak-agak slow down. Terus kemudian kita lihat BMRI. Udah ya, aku matiin komennya ya biar bisa ngelihat di chartnya di sini. BMRI juga sideways, bakalan ada normal correction dikit lagi, jadi nggak usah takut. BCA juga bakalan ada turun sedikit lagi, dan itu sangat normal banget, bisa ke 10 ribuan. And that's normal, gak usah takut. Buat yang long term investing masih hold. Buat yang trader bingung, biarin aja lah kalau rugi dikit-dikit di big banks. Terus kemudian BBRI ini juga bisa ada sedikit normal correction, mentok sampai 5.000, dan tidak usah takut, santai aja. Oke, terus kemudian BBNI ya, sampai ke level 5.200 pun nggak usah takut. Ini normal correction aja. Terus aku mau jelasin sedikit tentang Halloween effect. Halloween effect itu apa? Halloween effect itu satu kondisi di mana pasar saham tuh banyak turun di bulan September dan bulan Oktober. Tapi seringkali di bulan September atau Oktober kalau dia turunnya tuh menjadi bottom. Sehingga menurut saya sih nggak usah takut dengan turunnya di pasar saham di bulan September atau Oktober jika ada.
karena itu biasanya menjadi bottom market. Nah, di tahun ini bagaimana? Tahun ini kan The Fed mau turunin suku bunga ya. Jadi turunin suku bunganya di September nanti itu sudah menjadi sentimen positif yang sudah terdiskon oleh market, sudah diapresiasi oleh market selama 2-3 minggu terakhir. Jadi sangat wajar kalau sekarang ada profit taking jangka pendek, itu sangat normal sekali. Kemudian nanti kita menanti apakah akan ada penurunan suku bunga lagi atau enggak, dan kita di bulan Oktober itu mungkin agak-agak sepi sentimen, selain sentimen dari FOMC, dari The Fed kita menanti-nanti itu ya. Nah, terus kalau bulan November, Desember itu yang menarik, yang kita tunggu-tunggu tuh laporan keuangan sebenarnya ya. Laporan keuangan kuartal ketiga gitu. Nah, terus kalau Januari, Februari itu laporan keuangan full year 2024. Nah, itu yang menyebabkan bulan November, Desember, Januari, Februari itu biasanya cenderung bagus karena laporan keuangan full year itu biasanya lebih bagus daripada first quarter gitu. Intinya sebenarnya nggak usah terlalu pusing bulan September itu gimana, ikutin aja chartnya tuh gimana. Di Trading Academy M-Trade itu dijelasin banget caranya, dan di morning briefing kita juga jelasin. Buat kalian yang masih pemula itu nonton aja, belajar di Basic Trading Mastery M-Trade Start, acara M-Trade Start kita di tanggal 7 September. Meskipun judulnya basic tapi isinya daging wagyu. Yang udah pernah ikut nggak usah ikut, nggak apa-apa. Kalau kalian belum pernah ikut, ikut aja. Daftarnya di emtrade.live. Yang di TokTok, yang di YT ke Igoyo, saya mau bahas saham-saham lagi. Oke, terus hari ini M-Trade ada profit taking dan juga ada ya, kita profit taking beberapa saham ya. Oke, mari kita lihat satu-satu. Kita start dari PNLF dulu. Kenapa PNLF di profit taking jangka menengah? Cuannya 19 sampai 20%. PNLF profit taking jangka menengah, cuannya 19 sampai 20%. Nah, sebenarnya teman-teman, sebenarnya ya, kalau pakai ilmu super trader kita, ini tuh masih hold ya, masih hold karena dia masih masa sideways. Sehingga kalau masih hold, nanti ada potensi dia kalau misalkan naik lagi itu bisa percentage cuannya jadi banyak. Tapi kenapa tadi M-Trade putuskan untuk profit taking dulu untuk jangka menengahnya? Ya kita antisipasi lah ya. Sampai NLF ini termasuk saham yang fluktuasinya lumayan liar. Lumayan liar taunya dari mana? Dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau habis tiang tinggi, habis itu dia fluktuasinya lumayan liar, dan bahkan bisa seperti contohnya di sini ya. Ini naik dari harga 28 dari harga 29.10-an. Naik sampai harga 4010 ya, terus 4010 di 410, sorry salah ngomong, maklum masih mengge bahasa Jawa, sampai 40 berapa nih ya, 410 ya bener, baru sampai banget hotel 410. Nah terus kemudian dia balik lagi sampai ke 290. Nah kita nggak mau kejadian kayak gini, sehingga meskipun ilmunya ini belum patah tren, belum patah ininya, kita memutuskan profit taking dulu jangka pendek. Jangka menengah. Jangka pendek udah profit taking, jangka menengah juga profit taking. Lah nanti kalau ternyata setelah sideways breakout lagi gimana? Gampang aja, beli lagi. Jadi trader harus mesti tegas dan rela gitu. Kalau misalkan ragu-ragu ya nanti malah jadi keseret turun gitu ya. Nah jadi kita ngelihat karakter per saham juga tidak benar-benar template strateginya tuh kayak oh kalau ini belum belok ke bawah nih kita jangan jual dulu. Ya nggak salah juga sih, tapi asalkan kalau misalkan turun sampai ke 390 belok di sini dibantingnya kencang kayak yang sebelum-sebelumnya di 30 Mei dan 31 Mei, mesti rela, jangan nanti jatuh sampai 394 pembenaran lagi. Nanti jangan-jangan bisa naik turun terus, bisa jadi kayak gini. Jadi kita ngelihat karakter per sahamnya. Jadi sampai di sini sebelum saya lanjutkan, paham nggak tentang PNLF kenapa kita jual? Historical September merah tapi gak usah dipikirin. Kita ngelihat chart saham per saham aja ya. Oke, thank you yang baru aja follow aku. Nama aku Ellen May, aku update saham terus tiap hari Senin sampai Jumat. Harusnya jam 8 malam. Kelainan malam hari ini jam 9 karena aku lagi ada kesibukan ngurusin anakku. Anyway,
Aku di pasar saham dari tahun 2007. Kayak paham ya? Mari kita lanjutkan. Ini yang paham, aku lihat nama-nama M-traders semuanya. Mari kita lanjutkan dengan saham yang lain. Aku pengen bahas saham APLN. Jangka menengahnya tadi ada profit taking juga. Nah, sebenarnya kalau pakai ilmu jangka menengah, ini APLN udah waktunya jualan belum sih? Ada dua support. Support yang pertama di 114. Aku kasih warna merah. Sorry, support kedua deh. Support kedua. Terus support pertama tuh yang terdekat di 120. Nah, kalau jangka menengah jualannya boleh pakai support yang di bawah atau yang di atas. Maksudnya support merah yang di bawah atau support merah yang di atas. Yang di tok-tok, yang di YT ke Igoi aja biar bisa lihat chartnya. Ya. Nah, kenapa kita hari ini APLN tuh kita jualannya, review sell-nya pakai support yang di atas? Karena kemarin pas kita masuk untuk jangka menengah, itu masuknya harganya agak tinggi di 107 sampai 112. 107 tuh di sini, pas breakout di sini. Jadi nggak salah juga waktu masuk di 107 tuh nggak salah. Kenapa ya? Memang pas breakoutnya di sini. Nah, jadi kita menjaga supaya profitnya itu nggak hilang, nggak tergerus oleh turunnya di sini, karena modalnya agak tinggi di sini dan it's normal belinya di sini di tanggal 13 Agustus karena dia lagi breakout gitu loh. Jadi kita nggak mau keuntungannya wipe out begitu aja. Di sini tadi kita profit taking untuk APLN jangka menengah 5-10% nih ya. Jadi masih potensial nggak dua saham ini tadi? Oh, masih sangat potensial. Kita akan menunggu retracementnya. Nah, jadi aku update sahamnya. Mungkin nggak terlalu banyak perubahan supaya teman-teman bisa nangkep, bisa kalau yang ngikutin terus tiap hari itu sebenarnya sangat gampang sekali mengikuti saya. Adikarya, ini di sini N-Trade ada profit taking untuk jangka pendek. Adikarya di sini profit taking di sini. Nah, ini kalau ngelihat pattern kayak gini, anak tangga seperti ini, jangka menengah tuh sebenarnya masih potensial. Tapi sekali lagi saham-saham yang cenderung pergerakan fluktuasinya tuh liar, ini juga liar, lumayan liar. Tadi kita bungkus-bungkus cuan dulu supaya nggak jadi rugi, nggak jadi stop loss malahan ya. Nah, terus aku mau kasih lihat lagi TLKM. Tadi kita juga bungkus cuan 3,7 sampai 6%-an. Nanti kalau dia retrace sekitaran level 2.900 itu kita bisa buyback lagi. Ya, jadi TLKM di sini ini kita sudah profit taking karena di sini ada pembalikan arah candle merah ini. Pertanyaannya, kok jangka menengah dijual pakai candle? Bukannya kalau jangka menengah itu jualnya kalau dia patah dari patternnya. Bukannya kalau jangka menengah tuh harusnya jualannya kalau breakdown dari 3.000. Sekali lagi di sini aku malam hari ini pengen menekankan bahwa kita trading itu tidak template, tergantung dengan situasi. Kenapa? Karena waktu itu pas breakoutnya, pas belinya sudah sesuai aturan beli juga. Di tanggal 16 Agustus kemarin, ini modalnya di level segini nih. Tanggal 16 Agustus tuh di sini ya. Jadi buy-nya di sini. Nah, ini cuannya masih 1 digit sehingga kita mau melindungi cuan. Kalau menunggu dia breakdown dari 3.000 di sini, cuannya habis. Oke ya, jadi kadang-kadang jangka menengahnya kita sesuaikan seperti itu juga melihat situasi kondisi market. Kalau kondisinya strong bullish kita akan hold, tapi ini lagi belum strong bullish. Kalau Sir John Templeton bilang bull market born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria. Sekarang ini baru grow on pessimism. Oke, terus aku mau bahas SMGR. SMGR ini jangka menengahnya bagaimana? Ya, SMGR cuan 3,6 sampai 3,9%. Kita akan buyback lagi untuk SMGR-nya ya. Karena ini kita ngelihat dia bakalan masih akan sideways, jadi kita jualan atau profit taking dulu gitu. Nah, seperti yang saya sudah bilang, SMGR ini dia masih berada dalam stage satunya di dalam trend sideways-nya dia di antara dua garis biru ini. Ya, meskipun dia ada low yang lebih tinggi daripada low yang sebelumnya, higher low dari yang sebelumnya di sini. Ya, jadi kalau dilihat sebenarnya trennya cukup bagus. Tapi kita
putuskan tadi mulai profit taking dulu untuk saham yang cuannya tuh nggak tebel, cuannya dikit-dikit supaya melindungi keuntungan, karena kita ngelihat SMGR bakalan sideways. Cuman kalau kalian masih nge-hold pun, nggak salah juga gitu loh ya. Jadi kalau intinya di dalam trading itu tidak ada benar salah. Jadi kalau sama-sama cuan, sekarang misalkan kita jualan profit taking dulu nih, ngamanin dulu nih biar nanti nggak kelamaan nunggu sideways-nya. Untung, nanti suatu hari breakout, untung juga kalian gitu loh. Jadi yang masih ngehold bisa untung juga. Terus batasnya gimana dong? Yang penting ada batas bawahnya untuk pembatasan risiko atau stop loss. Nah, buat yang masih punya, aku kasih batas bawah atau stop loss-nya itu di bawah angka 3740. Dan toleransi terakhir untuk stop loss di bawah 3430. Artinya kalau masih mau ngehold di bawah 3740, toleransi terakhir di 3430 ya. Itu tipsnya buat yang masih mau ngehold. Oke, sebentar, aku pasang dulu charger di laptop. Oke. Jadi sekarang ini lagi musimnya retracement ya, lagi musimnya saham-saham mau turun, tapi mau turunnya itu normal, bukan mau turun yang menakutkan gimana. Aku tahu, aku membaca banyak berita yang serem-serem gitu, apakah ini awal dari crash market dan banyak lagi yang lain. Ada Warren Buffett indikator yang mungkin udah di posisi yang tinggi gitu loh, jadi banyak yang takut kan. Cuman menurut aku saham-saham saat ini tuh lagi banyak yang normal retracement gitu. Oke ya. Nikel gimana? Apakah sunset? Apa kabar info? Sebentar, nanti saya bahas. Aku mau bahas sektor batubara. Aku mau bahas sektor batubara. Jadi harga batubara ini diprediksi bakalan bisa menguat ya. Kita lihat harga batubara. Thank you giftnya yang ditok-tok. Global Newcastle Coal Futures. Kita lihat harga batubara di sini. Nah, ini udah sempat naik beberapa waktu yang lalu. Kalau dilihat trennya, sebenarnya tren naik. Jangka menengahnya, jangka pendeknya dia trennya turun. Jangka pendek trennya turun, sekarang pas kena support garis merah ini. Jadi ada potensi pantulan. Buat sentimen batubara sendiri, ini bakalan ada potensi dia harganya bisa mantul naik karena udah sampai di akhir tahun ya. Biasanya kalau di akhir tahun musim dingin tuh permintaan batubara cenderung menguat. Terus permintaan dari China, India itu juga mulai menguat ya. Dengan China PMI manufakturnya kemarin angkanya bagus, ke depan ini juga diprediksi permintaan batubara bakalan oke juga, dan ini bagus untuk Adaro, ITMG, PTBA, Indi, Bumi, Bayan Resources, Harum, Indi, dan UNTR. Yuk kita lihat satu persatu saham batubara ini gimana kabarnya. Kita start dari Adaro yang di tok-tok yang di YT. Boleh lihat chart di Igoi aku ya. Jadi aku lagi share chart di Igoi aku. Oke, ya ini aku share chart saham Adaro ya. Oke, Adaro udah naik ketinggian. Wait and see for retracement dan siap-siap profit taking ya, yang trading jangka pendek. Siap-siap profit taking buat yang trading jangka pendek. This week and next week adalah 2 pekan retracement. Pekan ini dan pekan depan adalah pekan retracement. Jadi akan ada normal correction buat Adaro bisa sampai ke 3450-an. Bisa ada koreksi sampai sekitaran 3450-an. Terus kemudian aku mau bahas saham Bumi.
ini bukan trading recommendation, aku bahas aja semuanya. Bumi hari ini justru malah lagi breakout, sebaiknya wait and see dulu. Meskipun dia baru aja breakout, dia bentuk double bottom. Hari ini kena projection dari double bottom, targetnya di 101 dan mantul turun lagi. Wait and see dulu aja untuk buminya. Kalau mau beli mungkin dekat angka retrace sekitaran 94-95an. Tapi hati-hati buat yang baru masuk di saham pemula. Ini high risk ya saham ini ya. Fluktuasinya lumayan tinggi, apalagi di bawah harga 100. Dan kalau secara fundamental sih bumi punya cadangan batu bara yang melimpah ya, mencapai 2,4 miliar ton. Dan bumi ini juga turut berkontribusi ke pasokan domestik atau DMO sebesar 25% gitu, dan berhasil mencatatkan kenaikan produksi batu bara di first half 2024 6,5% jadi 37,7 juta ton. Terus kemudian kita mau lihat Toba. Aku mau lihat Toba dulu. Toba ini M-Trade ada dan kita belum profit taking meskipun dia sudah naiknya ya lumayan tinggi. Kita coba lihat untuk Toba di M-Trade ini gimana. Kita pure technical, jadi kalau ada story-story tentang renewable energy baru terbarukan, kita lihat aja nanti. Selama chartnya masih bagus ya kita masih hold. Kalau ada sentimen positif tapi chartnya turun ya berarti sell on news. Toba cuan 17-18%, jangka menengah, jangka pendeknya M-Trade sudah profit taking ya, udah keluar merah, candle merah kayak gini. Aku coba cek untuk jangka menengahnya udah profit taking di 14%, 30 Agustus ya, review sell-nya di 30 Agustus. Oke, jangka menengah cuannya lebih banyak ya. Oke, jadi kita masih ngehold aja. Yang belum beli tunggu aja retracement-nya. Terus kemudian aku mau bahas saham yang lain. Indi, aku bahas secara teknikal aja. Saat ini Indi lagi di resistance minornya. Ada banyak resistance di sini. Ini jadi resistance karena dua kali nggak bisa nembus 1560 di sini. Jadi waspada koreksi normal ya di sini ya. Intinya jangan masuk di sekarang. Kalau mau masuk di bawah 1485 sampai 1450-an. Wait and see dulu lah. Terus kemudian PTBA ini sama, dalam jangka pendek udah rawan profit taking, jangka menengahnya kita masih ngehold. Dan jangan masuk sekarang karena ini lagi ada merah kayak gini, ini posisi nanggung. Intinya this week and next week kita mesti agak ngerem dulu. Kalau seminggu 2 minggu kemarin gaspol tradingnya ini mesti ngerem dulu. Kalian mesti tahu kapan ngegas, kapan ngerem untuk trading ya. Nah ini ITMG, ini ada dividen interim. By the way ya, congrats buat yang masih punya ITMG-nya. Jangan masuk sekarang, udah ketinggian juga. Mungkin kalian bosan dari tadi saya bilang jangan masuk sekarang, tapi saya ada kasih tahu angka-angka untuk retracement-nya lebih baik ditungguin karena tidak setiap hari adalah waktunya beli saham. Kadang-kadang ada waktu untuk menunggu juga. 26950 adalah support ITMG yang kita watch untuk retracement-nya. Oke, terus kemudian kita mau lihat saham yang lain. Bagaimana dengan harga oil, harga minyak? Kita cek UK oil dan US oil. Wando breakdown nih ya, harga minyaknya breakdown dan breakdown dari pattern sideways gede. Masih ada satu support lagi untuk Brent crude oilnya di level 72 ya, wait and see di situ. Terus kemudian US oil di 67 support kuatnya. Oke. Terus perhatikan ini UK oil, US oil itu arahnya turun semua. Jadi hati-hati dengan saham minyak. Seperti contohnya Medco sekarang lagi di support, bisa breakdown supportnya. Careful aja. Intinya jangan masuk dulu. Elsa juga bisa lanjut turun sampai 466. Terus amonia bagaimana kabarnya? ESA kita cuan, udah profit taking buat jangka pendeknya untuk saham ESA. Kita udah profit taking jangka pendek 7-8%. Ini jangka menengah, ini kita belum profit taking.
karena kemarin breakout dengan volume tinggi dan ini retracementnya juga normal aja retracementnya. Loh ini kan ESA juga cuannya nggak tebel, belum tebel, kenapa ESA nggak di profit taking untuk jangka menengahnya? Kita ngelihat tendensinya saham ESA ini kalau bergerak dia cenderung lebih stabil patternnya. Jadi nggak yang ekornya tinggi terus dibanting, ekor tinggi terus dibanting gitu. Jadi secara teknikal dan secara likuiditasnya tuh sebenarnya ESA ini, ESA Industries cukup rapi, sehingga jangka menengah kita masih hold dulu gitu. Oke, terus aku mau cek ke komoditas yang lain. Ada saham Akra, di sini dia juga sebenarnya ada propertinya, ada JP dan ada distributionnya. Sementara masih downtrend, jadi untuk trading wait and see dulu aja. Oke ya, jadi jangan masuk dulu. Terus aku mau review saham dari sektor properti, contohnya APLN. APLN udah dibahas tadi. Asri, Alam Sutra Realty, M-Trade masih ada. Nah, kok Asri nggak dijual? Bukannya Asri itu gerakannya ajrut-ajrutan juga ya, kayak si APLN. Kok APLN udah dijual? Nah, ini kita kan ada dua ya. Yang satu kita review sell untuk bungkus cuan, yang ini kita mau coba hold, barangkali bisa jadi multi bagger yang lebih tinggi gitu, karena dia udah retrace beberapa hari terakhir dan kita dapatnya di modal yang lumayan bawah. Jadi ini kemungkinan akan retrace membentuk pattern pennant. Kita akan review buy lagi untuk jangka pendeknya M-Trade, sementara itu jangka menengah kita masih ngehold. Dan Asri secara fundamental dia akan launching produk baru di tahun 2024 ini ya. Oke, terus aku mau ngebahas sektor construction yang masih mirip-mirip dengan sektor properti. Adikarya tadi aku udah bilang M-Trade ada profit taking untuk jangka pendek, tapi sebenarnya dia untuk tren jangka menengahnya masih cukup menarik. Resikonya tinggi untuk saham-saham sektor construction ini. Kalian jangan langsung hajar beli kalau kalian nggak ngerti ilmunya. Belajar dulu di M-Trade Start, EMTRADE.ID _LIVE di sini, di bawah sini ya, tanggal 7 September ya, 7 September. Oke. Terus itu cara tradingnya. Kemudian kita mau cek saham syariah, BRI Syariah. BRIS mencatatkan pendapatan bersih 8,2 triliun, itu naik 2% secara tahunan. Sorry aku belum bisa baca komen-komennya ya. Oke, ya. Jadi BRIS ini secara tahunan dia mencatatkan pendapatan bersih 8,2 triliun, naik 2% secara tahunan, tapi laba bersihnya naik 20% secara tahunan. Nah, kalau dilihat chartnya kayak gini, ini tuh kayak nggak beraturan ya. Tapi gimana ngelihat chart sih, bingung kan ya kalau masih pemula ya. Nah, kalau aku udah tahu nih, aku zoom out kelihatan. Oh, ternyata ya ini dia di stage berapa? Ini di stage 2, di sini 3, di sini sebenarnya dia mulai stage 1 lagi. Stage 1 lagi adalah tanda akumulasi. Jadi setelah distribusi, di sini mulai ada akumulasi lagi pertukaran pemilik gitu. Nah, mulai kelihatan di sini ada hijau-hijau yang lumayan tinggi, tapi tetap harus menunggu, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kondisinya kayak gini sideways, untuk trading kita wait and see dulu. Udah turun sekitaran 5 candle, masih nunggu lagi sedikit lah ya. Kalau dikasih di 2410 atau 2500 itu lebih murah, lebih oke untuk buy on weakness buat trading. Intinya sekarang masih nunggu retracement dulu. Jadi temanya masih sama. Grup Panin mulai buka suara dan tidak mengkonfirmasi tentang berita akuisisi dengan Maybank atau BNII ya. Jadi mengkonfirmasi bahwa itu berita bukan kita kok yang hembusin gitu, orang lain gitu ya, entah siapa, nggak ngerti gitu. Terus impactnya negatif nggak sih? Tuh jadi merah, mungkin ada yang bilang gitu. Enggak, ini merahnya normal aja. Tapi terlepas dari pattern yang sebenarnya masih normal ini, sekali lagi saham-saham grup Panin ini fluktuasinya luar biasa kencang. Ada baiknya kalau Bapak Ibu udah cuan, profit taking dulu aja sebagian. Kalau mau hold sebagian, mindsetnya adalah hold yang kalau Anda siap dia turun sampai ke 1.300. Oke, terus saya mau bahas saham poultry Japfa yang beberapa hari kemarin turun terus kemudian mantul lagi. Nah, ini kalau udah kena stop loss gimana dong, mantul lagi, nyesel nggak sih? Nggak usah nyesel ya. Ini kalau Anda stop loss ini udah bener, kemarin bentuknya symmetrical triangle gitu, terus ini breakdown dari sini udah bener.
masuk lagi nggak usah, jangan buru-buru masuk. Ini kalau bentuknya segitiga kayak gini nih aku hapus ya. Banyak garis yang udah nggak relevan di sini saya hapus. Ya ini jadi belum breakout lagi dari garis segitiga ini, nggak usah dibeli lagi. Terus apa yang sebaiknya dilakukan? Analisisnya di adjust. Analisisnya di adjust gimana? Karena segitiganya udah breakdown, maka dia sudah tidak relevan lagi, sehingga kita kasih satu garis baru yang lebih relevan, yaitu garis merah di angka 1530 yang di tok-tok yang di boleh ke Igoy untuk melihat gambar chart saya. 1530 atau 1525 di sini, ini support yang kuat di sini ya. Nah, ini support barunya. Kenapa ditaruh garis ini? Didapat dari low pada tanggal 30 Juli dan didapat dari low pada tanggal 2 September. Sebenarnya satu low saja sudah cukup kalau kita taruh garis ini, menunjukkan support kuat. Tapi karena ada 2 kali tersentuh, ini artinya semakin kuat garis 1525. Oke. Jadi what to do dong? Kalau mau menganalisa jangan langsung lompat ke what to do-nya. Pelajari dulu ini gimana. What to do dong? Oke, satu, yang sudah stop loss, udah nggak usah mikir buyback lagi, biarin aja dulu. Kenapa? Karena saham ini dia bakalan jadi sideways. 2, yang belum jualan atau yang belum stop loss, berhubung hari ini mantul, kita kasih kamu toleransi yang berikutnya, yaitu toleransi terakhir angka 1525. Jatuh di bawah 1525 ini, misalkan di 1490, batasi resiko. Batasi resiko bukan pas di support 1525, tapi di bawahnya. Kenapa? Karena kalau kena support bisa jadi ada pantulan. Oke, terus kemudian wait and see dulu aja, meskipun sebenarnya secara fundamental sentimen buat Java ini masih bagus. Harga ayam hidup tuh turun ke titik terendah di tahun ini. Jadi meskipun Java ini kemarin kena pembatasan risiko atau stop loss, kita masih watch. Ya, kita akan masih watch saham ini dan juga saham-saham yang hari ini kita profit taking kayak semacam APLN, terus apalagi tadi ya, lupa yang dijual APLN, PNLF, itu kita masih watch lagi untuk retracement. Oke, saya lupa nyalain komennya dari tadi, saya mau baca komen sekarang. UNTR tadi kayaknya udah aku bahas belum ya. Oke, terus kalian mau nanya apa? BBTN, Indi, Saratoga, Antam, Java. Yang belum dibahas ada BBTN, Saratoga, dan Antam. Oke, BBYB boleh. BBTN saya bahas dulu. BBTN balik lagi ke banking. Oke, BBTN kemarin nah kalau ngelihat chart kayak gini kan nggak ngerti ya, nggak kelihatan ya. Butuh latihannya di mana? Di morning briefing. Butuh ilmunya di mana? Ilmunya di Trading Academy and Trade ya. Nah, perhatikan di sini saya taruh satu garis yang sangat krusial sekali buat BBTN ya. Ini BBTN kemarin udah breakout dari garis merah ini, artinya dia sedang menuju tren naiknya, menuju fase naiknya dia gitu loh, dari sideways menuju fase naiknya dia. Tapi perjalanan masih panjang Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini bekas downtrend yang sangat besar sekali. Nah, sebenarnya ada bagusnya loh si BBTN di bulan Desember kemarin sempat naik sampai ke level 488.500-an, karena ini sebenarnya mengurangi para nyangkuters yang nyangkut dari bulan Juli 2023 kemarin. Tapi ada nyangkuters baru dong di Desember 2023 ya, mungkin aja sih. Tapi kalau saya memperhatikan sebenarnya investor gede itu udah mulai akumulasi di Desember 2023 ya, jadi udah sempat naik. Terus dia ngebentuk pattern, kalau kita perhatiin di sini, ini dia potensial membentuk pattern double bottom gede. Mungkin udah nggak relevan disebut double bottom lagi. Tapi intinya BBTN ini dia lagi ada akumulasi. Kelihatan banget kalau Anda lihat di Igoy di sini ya, ini ada hijau-hijau yang lumayan tinggi gitu. Jadi BBTN ini sebenarnya lagi fase transisi menuju uptrend. Perjuangan masih panjang untuk menuju strong uptrendnya. Jadi yang kemarin sempat buy, hold aja dulu. Yang belum buy ya tunggu sedikit diskon lagi, seperti M-Trade ada kemarin dapat di harga yang lebih murah. Oke ya, terus aku mau bahas Saratoga. Tadi ada yang nanya Saratoga, kemudian aku akan bahas Antam.
Saratoga, kita lihat M-Trade apakah sudah jual Saratoga. Udah profit taking 27 Agustus kemarin. Jangka menengahnya belum profit taking, jangka menengahnya kita masih cuan. Saratoga jangka menengah cuan 26 sampai 30%. Cie pamer dulu. Habis pamer trofinya anak, gantian pamer pamer cuannya M-Trade 26 sampai 30%. Kita tinggal ngehold aja, cuannya banyak, modal bawah. Yang belum punya tunggu retracement sekitaran level 2000. Tunggu retracement sekitaran level 2000. Kalau di M-Trade kita akan kasih tahu secara real time. Oke ya. Nah, Antam kena stop loss, udah batasin aja Antamnya, wait and see dulu. Oke ya. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, untuk trading dan investing kamu harus belajar dulu. Hidup kita adalah hidup kita. Kalau mau jadi orang yang berhasil, sukses, bahagia, mulai deh keluar kata-kata motivasi. Tapi ini penting banget, harus punya mindset belajar. Jadi aku lagi banyak banget bacain buku tentang Warren Buffett, Charlie Munger. Ternyata hidup mereka tuh memang suka banget belajar. Jadi mulai sekarang aku mulai menarget diriku untuk baca buku juga. Biasanya kalau baca buku seenaknya, satu bab nggak kelar-kelar, itu saya mulai target kayak, oh hari ini aku mau baca berapa halaman. Nggak usah banyak-banyak, yang penting ada target dulu. Oh oke, hari ini aku mulai kelar satu subbab di sini. Kalau Anda sudah daftar M-Fest, kalau Anda sudah daftar M-Trade Academy, Anda harus menarget diri Anda sendiri. Karena ilmu itu sangat penting sekali, itu menjadi fondasi. Jangan cuma ngelihat stock pick-nya aja. Oke ya. Tadi yang direview BBYB bukan BBTN. Iya sih, aku sadar kok tadi nge-review BBYB. BBTN masih mau direview. Oke, aku review BBTN. Tadi mau ngomongnya BBTN tapi dibahas chartnya BBB. Iya tadi review BBYB ya. Sekarang aku bahas BBTN. Nah, BBTN ini normal correction banget. Dalam jangka pendek ini, jangka menengah lihat kursor aku, ini masih uptrend. Jangka pendeknya normal banget correctionnya, jadi kita masih ngehold buat jangka menengahnya. Buat jangka panjangnya dia masih sideways gede. Jadi kalau buat trading bagaimana? Kalau buat trading wait and see dulu sebentar. Buat BBTN masih oke. For long term investor gak usah pusing. 1375 sebenarnya support, tapi melihat market lagi musim retracement 1-2 pekan ke depan ini, lebih baik sabar dulu deh ya. Kalau dapat di 1375 ya oke, masuk aja, tapi mesti ngerti stop loss di mana. Stop lossnya sekitaran 1350-an kalau di 1375 masuk. Kalau misalkan nggak stop loss, mau dijadiin saham investasi jangka panjang pun oke juga. Ya udah, disclaimer teman-teman yang masih pemula, nggak boleh asal hajar beli saham. Kamu mesti harus benar-benar belajar, karena apa yang aku sampaikan bisa menjadi manfaat jika kamu mengerti the how and the why ilmunya. Tapi apa yang aku sampaikan bisa menjadi masalah buatmu kalau kamu sekedar ngikutin sahamnya doang tanpa ngerti caranya. Contoh misalkan tadi aku ngomong saham PNLF kita cuan, kamu ngikut sepotong aja dan langsung beli, ternyata sahamnya fluktuatif, kamu jadi rugi, itu bisa jadi masalah buat kamu. Belajar di M-Trade Start tanggal 7 September, daftarnya di emtrade.id/live. Aku mau ketok-tok sebentar. Dadah yang di Igoy, dadah yang di YT. Selamat malam.